Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintan Arida Salwa, mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Salib, di mana ini untuk memenuhi tugas UAS Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Mahfud Asyari SEMM. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian. Apa sih Perang Salib itu? Nah, Perang Salib ini merupakan perang keagamaan atau serangkaian kampanye militer yang disokong Gereja Katolik Roma antara abad ke-11 hingga ke-13. Nah, Perang Salib ini bertujuan untuk merebut Tanah Suci atau Yerusalem dan sekitarnya dari kekuasaan Muslim, serta melindungi peziarah Kristen. Nah, Perang Salib ini diprakarsai oleh Paus Urbanus II pada Konsiliasi Celmort tahun 1095. Perang ini melibatkan pasukan Eropa melawan berbagai dinasti Muslim seperti Saljuk, Fatimiyah, dan Ayyubiyah dengan 8 peran utama hingga 1291. Terus yang selanjutnya yang kedua itu ada latar belakang terjadinya Perang Salib. Nah, Perang Salib ini dipicu oleh ekspansi Turki Seljuk yang mengancam Kekaisaran Bizantium dan menghalangi akses peziarah ke Yerusalem sejak tahun 1071 pasca pertempuran Manzikert. Nah, Paus menjanjikan pengampunan dosa dan tanah bagi peserta, memicu gelombang religius di Eropa feodal yang kemudian kekerasan internal. Nah, faktor ekonomi seperti perdagangan dan petualangan juga mendorong partisipasi bangsawan. Terus selanjutnya itu ada penyebab utama Perang Salib. Nah, penyebab utama dari Perang Salib ini ada dari faktor agama, faktor politik, dan juga sosial ekonomi. Yang pertama, kita bahas mengenai faktor agama. Nah, semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Nah, pendeta Kristen atau Veter Amnis ini mengalami perlakuan buruk saat berziarah, kemudian mengadukan masalah itu kepada Paus Urbanus II dan mengajukan permohonan untuk dilakukan perang suci. Lalu selanjutnya Paus Urbanus II dalam Kongres para bangsawan maupun rakyat jelata di Chalmers, Prancis pada tahun 1095 Masehi mengatakan bahwa bagi mereka yang berangkat perang, harta benda dan keluarganya itu dilindungi, dosa-dosanya diampuni, dan apabila dia mati, maka dia mati dalam keadaan suci. Terus selanjutnya itu ada faktor politik. Nah, kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk itu tuh telah mendorong Kaisar Alexus I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah-daerah pendudukan dinasti Saljuk. Nah, Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexus untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan dengan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan juga Roma. Terus, pada waktu itu, Paus itu memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Sehingga Paus ini dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa saja raja yang membengkang dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Terus, lemahnya umat Islam itu juga mempengaruhi dalam faktor politik. Yang pertama itu dinasti Saljuk di Asia Kecil itu pecah. Nah, dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, dinasti Umayyah di Spanyol itu goyah. Terus yang kedua terjadi pertentangan segitiga antara dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayyah di Spanyol dan juga dinasti Fatimiyah di Mesir. Karena masing-masing ini memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Terus yang ketiga itu ada faktor sosial ekonomi. Nah, para pedagang besar yang berada di pantai Laut Timur Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, itu tuh berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah.
Nah, sehingga kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan ini sedang dilanda keterpurukan, krisis pangan, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, ketika ada seruan perang salib, dijanjikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan, itu tuh Paus menjanjikan dan menghapuskan segala jenis beban kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada para pejabat kerajaan. Terus selanjutnya, yang keempat, itu ada dampak atau dampak terjadinya perang salib. Nah, dengan adanya perang salib, ini tuh dapat mempercepat kontak budaya antara Eropa dan juga Islam. Nah, membawa ilmu pengetahuan Arab ke Barat, tapi hal ini tuh menyebabkan pembantaian massal dan ketegangan agama jangka panjang. Secara militer, salib ini gagal mempertahankan tanah suci setelah 1291, sementara Muslim ini bersatu di bawah Saladin. Terus selanjutnya itu ada perjanjian Java atau perjanjian damai. Nah, perjanjian Java ini merujuk pada dua kesepakatan damai utama dalam sejarah Perang Salib. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 2 September 1192 antara Raja Richard I atau Hati Singa dari Inggris dan juga Sultan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi setelah pertempuran Java yang dimenangkan pasukan Salib. Akan tetapi, perjanjian Java ini bukan perjanjian damai secara permanen. Nah, isinya tuh ada apa aja? Yang pertama itu, Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim atau kekuasaan Salahuddin. Terus yang kedua, pihak Kristen ini gagal merebut kembali kota suci tersebut dalam Perang Salib ketiga. Terus yang ketiga, umat Kristen atau peziarah dan pedagang yang tidak bersenjata ini diizinkan untuk berziarah ke Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya tanpa gangguan. Terus yang keempat, pasukan salib diakui menguasai wilayah pesisir di Tyre, sekarang di Lebanon, hingga Java, sekarang di Israel. Nah, perjanjian ini tuh menetapkan gencatan senjata selama 3 tahun 8 bulan. Lalu, benteng di kota Askalon ini diperebutkan sengit sebelumnya, yang kemarin itu diperebutkan sengit sebelumnya harus dihancurkan. Seperti itu. Selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.